Andriani, Mbak Andriani 637. Bu, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi suami yang sudah masuk usia 50 tahun? Iya, tadi ya. Tapi tetap dengan gaya dan maunya sendiri, masih ingin bebas, nggak mau dikenang. Dikekang kali ya, nggak mau dikekang. Padahal saya nggak merasa mengekang atau mengatur. Ini mungkin wataknya, Bu. Ini biasanya laki-laki kayak gini nih, watak yang ekstrovert lah ya, yang terutama yang sanguinisnya lebih dominan. Doyan banget ketemu temen. Orang sanguinis itu seneng banget bersosialisasi. Udah umur 50 tahun ke atas juga, walaupun sebetulnya dia seneng lebih lembut kepada istrinya, tapi tetap mau bersama teman-temannya. Ya, itu watak sanguinis tuh. Ya, watak sanguinis. Jadi ini perlu dimaklumi. Ya, biasanya suami yang sanguinis dapat istrinya kan yang melankolis, yang berharap di rumah, ya, menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga inti. Tapi orang sanguinis memang orientasinya adalah orientasi teman. Kenapa? Karena dengan dia ada teman, dia bisa menyalurkan ide-idenya, kreativitasnya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau Bu Isa sih memberi sarannya adalah satu, ayo kenali lagi wataknya lebih dalam, ini suami yang mana. Bener nggak yang sanguinis atau bener nggak yang koleris? Ya, apalagi kalau perpaduan itu sanguinis koleris sanguinis, ini ekstrovert banget nih. Ini yang testosteronnya tuh yang banyak banget, yang 90 sampai 95 liter. Kalaupun dia udah 50 liter, testosteronnya paling turun cuma 80 liter. Ya, jadi hormon perempuannya masih sangat sedikit dibanding laki-laki atau suami yang introvert. Suami introvert 50 tahun ke atas, testosteronnya yang aslinya 80 liter mungkin turunnya 70 liter. Jadi nggak terlalu mengekang. Ya. Terlalu mengekang. Dan memang sering banget itu laki-laki yang memang orientasinya teman, pas kita cuma tanya gini nih, mau kemana lagi sih ayah? Itu dianggapnya kamu ngekang. Ya, itu yang kadang-kadang kita istri jadi, apaan sih orang cuma nanya doang kan gitu ya. Udah istighfar aja Bu. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak sekarang latihannya istighfarnya sambil senyum? Astagfirullahaladzim, ya Allah ayah, Bunda cuma mau tanya, ayah mau kemana? Supaya kalau nanti ada apa-apa jadi tahu ada di mana posisinya. Itu yang Bu Isa lakukan juga terhadap ayah Toto. Kenapa? Dia adalah sanguinis koleris yang umur sampai umur berapapun dia orientasi teman, lebih senang bersama teman-temannya. Kenapa? Kreatif. Jadi dia masih bisa berharap karena sudah mulai takut tidak ada pekerjaan di kantoran, makanya dia berharap dengan kumpul teman-temannya ada ide-ide, makanya dia bikin ini, bikin itu, bikin itu, gitu. Ya. Terus kalau pernah tuh Bu Isa juga tuh, ayah kemana lagi sih? Emang lagi cuma nanya doang, mau kemana sih hari ini gitu. Terus dia bilang, ya kenapa sih tanya-tanya? Terus sampai gini, ya Allah ayah, astagfirullahaladzim, cuma mau tanya doang supaya nanti kalau ada yang tanya tahu di mana posisi, oke? Pas dia pergi udah, astagfirullahaladzim. Itu ilmu buat kita perempuan untuk apa? Membuat emosi kita kembali masuk level mutmainnah. Oke, next lagi. Mbak Indri _Fat. Bu Isa, ya. Kalau kesel sama suami itu mesti gimana ya? Ngomong baik-baik gak didengar, disindir juga gak mempan, didiemin gak sadar juga. Tinggalin tidur aja. Kalau udah kayak gitu mah. Jadi bukan tinggalin keluar rumah ya. Udah istirahat aja Mbak. Ya istirahat, udah sampai istirahat terbahan, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Terus ngapain dong Bu Isa? Lakukan dialog jiwa. Wah, itu Bu Isa paling sering lakukan ya terhadap suami. Apa dialog jiwa Bu Isa? Ya itu tadi. Ya kita bicara seolah-olah kita bicara kepada suami dengan perantara Allah. Ya Allah, izinkan saya bicara pada suamiku ya Rabb. Orang fisiknya nggak ada, biarin aja dia di luar kayak di ruang tamu kayak atau lagi di luar rumah kayak biarin aja. Ya. Kita duduk, relax ya, mohon sama Allah untuk kita bicara. Bu Isa sering gitu tuh. Ya Allah, sampaikan salam rinduku pada suamiku. Ya, aku rindu dia di rumah ngobrol-ngobrol. Ya. Kadang bisa juga gitu kalau lagi misalnya kesel, ya Allah, sampaikan kesalku pada suamiku ya Rob. Ya, karena saya kesal, ya dia keluar terus. Udah gitu aja. Terus bacakan Al-Fatihah, bacakan salawat. Ya, habis itu terus maunya apa? Baru bilang, ya Allah, saya berharap suamiku begini. Dia di rumah, walaupun memang tidak usah 24 jam. Yang penting setelah ya di rumah, tidurnya di rumah. Kemudian ngobrol-ngobrol sama aku biar 1 jam aja ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi permohonan itu kita sampaikan pada Allah. Kemudian ditambahkan membayangkan apa yang kita minta telah terjadi.
Ya, insya Allah itu ya bisa terjadi. Kenapa? Karena kita telah mendoakannya. Jadi dialog jiwa ini adalah sesuatu juga yang kita sebut mendoakannya. Ya, kenapa? Karena pada saat kita berdoa, kalau teman-teman pernah belajar di seminar umumnya Bu Isa ya, bahwa tubuh manusia ada gelombang bioplasmik, ada nur, ada gelombang elektromagnetik yang membawa pesan ya pikiran dan perasaan kita. Dan gelombang ini bisa di-drive, bisa disetir. Mau buat siapa? Buat suami kah? Buat siapa? Buat anak kah? Buat siapa? Buat teman-teman kah? Buat siapa? Buat ayah kita, ibu kita, adik kita. Bisa di-drive. Ya. Buat siapa juga? Buat juga di alam semesta ini. Ya. Jadi lakukan dialog jiwa. Oke. Next. Siapa lagi? Ya. Ayu Sri Rahayu. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Mau tanya, sampai sejauh mana batas normal keegoisan laki-laki untuk sulit menerima pendapat kami sebagai wanita? Sejauh mana ya? Bu Isa sih nggak pernah rasa gitu ya. Karena waktu menyampaikan ide atau menyampaikan saran, itu yang perlu dibetulin. Ya, laki-laki nggak suka dikasih teguran atau dikasih nasihat atau dibilang kamu salah di depan orang. Itu yang harus kita belajar. Ya. Itu yang harus kita belajar. Jadi dia maunya lagi berdua aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak berkenan pada sikapnya, pada cara cara bicaranya, cara idenya, berdua aja. Ya, di kamar, atau kalau ada apa-apa ya tegur. Misalnya kita selama ini berkomunikasi ada WA grup keluarga ya, atau WA grup misalnya keluarga besar, kita nggak sependapat dengan apa yang dia utarakan, tidak tegur di situ ya, kita kasih aja emoticon ketawa aja, habis itu nanti japri gitu. Jadi cara sebetulnya yang diminta. Nah, kemudian lihatlah juga bahwa laki-laki yang ekstrovert, terutama yang koleris, bukan berarti dia tidak terima saran kita istrinya. Dia terima tapi tidak tampak. Bisa jadi dia tidak mau menampakkan. Contoh ya. Ini kan kadang-kadang enak pakai contoh ya. Nah, sekali lagi contoh selalu dari Bu Isa, karena Bu Isa yang merasakannya ya. Dulu waktu Bu Isa masih ngontrak di bukan ngontrak mana? Ya ngontrak sebetulnya ya di Jogja. Ya waktu mau selesai habis kontrakan, Bu Isa kan sekolah di Jogja waktu itu ya. Ayah Toto juga sekolah S2, Bu Isa juga sekolah di koasnya di UGM ya. Nah, Mas Lanang masih kecil banget. Dia masih usia 3 tahunan ya. Seneng banget dia menggambar di tembok rumah kontrakan karena warnanya putih ya. Nah, terus Bu Isa bilang, "Ya, kita bagusnya cat aja dulu ya tembok ini sebelum kita tinggalkan tempat kontrakannya, karena waktu kita terima dia temboknya bersih, kalau kita serahkan lagi bersih." Ayah Toto waktu itu gini, "Ngapain sih, nggak apa-apa kan itu ini dampak dari kita ngontrak, ya udah nggak apa-apa, itu mah biasa, orang yang punya kontrakan udah biasa gitu." Oh ya udah sih, ini cuma saran aja. Udah. Seminggu kemudian apa? Ayah Toto beli cat, kemudian ngecat temboknya. Dan nggak bilang bahwa ini ide kamu loh, saya kayak gini, nggak bilang ya. Dan nggak perlu juga bilang kan, yang penting dari jauh, oh alhamdulillah dia sudah chat, udah beres. Ya, jadi kayak gitu. Jadi betulkan cara memberikan pesannya atau sarannya, kemudian lihatlah dia wataknya yang mana. Ya, banyak laki-laki nggak bilang ini ide kamu loh, nggak bilang. Ya, tapi ya kita nggak usah berlara diri soal kayak gitu. Yang penting goalnya adalah apa yang kita tadi harapkan dia lakukan, ya. Dan kita alhamdulillah ya Allah, ya. Allah Maha menyaksikan dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Udah kita berserah diri pada Allah aja, oke? Itu jauh lebih baik daripada kita nuntut-nuntut terus untuk dia. Kamu terima dong saran aku, kamu ngerti dong tentang aku, nggak usah. Oke, next lagi. Mbak Lucy _Ramawati. Bu Isa, ya saya mau tanya gimana menghadapi suami yang hobi melakukan kesalahan berulang, dan yang fatalnya dia menganggap itu hanya bercandaan dan bukan sesuatu kesalahan, jadi selalu merasa benar. Nah, salah yang berulangnya apa dulu nih? Kalau kesalahan fatal yang berulang, misalnya KDRT, ya memukul, tapi dia berulang, ya itu bukan bercanda itu, ya. Kemudian dia mengkhianati janji pernikahan, ya dia
pergi berselingkuh dan berulang, itu bukan bercanda. Tapi kalau cuman bercanda yang betul-betul memang bercanda, ya taruh handuk sembarangan, itu bercanda. Jadi yang biasanya istrinya udah bilang taruh handuk di sini ya, dia tahu nih pasti istrinya suruh taruh handuk di tempat handuk, kemudian dia lempar ke tempat tidur dan itu bercandaan. Nah itu baru bercandaan, ya. Dan itu nggak apa-apa kalau itu, ya kerjakan saja itu sebagai terima aja sebagai itu bercandaan. Ayo apaan sih bercanda nih? Nah yang kayak gitu bercanda. Tapi kalau KDRT, ya kemudian dia ninggalin karena dengan ada perempuan lain dan tidak minta izin untuk mau jadi poligami misalnya, mau berselingkuh, itu bukan bercanda, itu kebangetan, ya. Tapi kalau hal-hal yang lain seperti punten, maaf sekali, ya kentut. Suami-suami kan laki-laki senang kentut depan istrinya kan. Terus kata si istrinya, ayo jangan kentut begini dong, jangan depan aku dong, ayah, ya gitu ya. Nah terus besok diulang lagi dan dia bilang udah bercanda, itu terimalah bercanda betulan. Ya, kenapa? Memang ada risetnya, laki-laki suami-suami senang kentut depan istrinya dan jadikan itu bercandaan juga. Ayo pangsi kentut, pangsi ayo, gitu. Ya, bisa pernah kan cerita begitu di beberapa media sosial dan ya kadang-kadang diupload oleh teman-teman orang-orang ya. Nah itu memang begitu, ya memang begitu. Udah tambahin bercanda aja. Ayo pangsi. Nanti karena ayatnya tuh bilang Allah suka aja, gitu loh bisa. Nah kalau itu emang bercanda yang itu ya. Jadi lihatlah dulu kasusnya apa. Oke? Iya. Baik, ada lagi kah? Mana sayang? Aimatul Husna. Bu Isa mau tanya, kenapa suami itu kalau disuruh itu susah? Tapi kalau istri marah mendadak rajin. Gimana cara kita agar suami rajin walaupun kita nggak marah? Suruh apa dulu nih? Ayah, ya misalnya gitu ya. Ayah, buang sampah dong. Ayah, ganti bohlam lampu dong. Ayah, gendong anak-anak dong. Nah kalau caranya kayak gitu, itu bikin laki-laki ya nggak suka. Dan kemudian pas kita berteriak, laki-laki itu bukan gara-gara berteriaknya dia mau ngikutin. Kenapa? Udah males, ya, udah males denger, aduh bising, udah gue ikutin aja gitu, ya. Nah, tapi bahwa pengen si suami juga ngebantuin dengan tidak nada tinggi, itu bisa juga. Caranya gimana? Nah, cek dulu bahasa kasihnya apa suami. Baterai kasihnya yang primernya apa tuh suami. Kenapa? Karena kalau ada siapapun, bukan hanya suami, anak-anak ke suami atau siapapun, ya malah kita minta tolong dan dia malas melakukannya, bisa jadi baterai dia kosong, batang otaknya tegang, baterainya kosong, maka dia nggak ada listrik di badannya sehingga untuk menjalankan apa yang diminta itu susah, ya. Jadi gimana dong Isa? Coba perhatikan. Misalnya nih, baterai pertama suaminya adalah kata-kata pujian atau kata-kata pendukung. Maka itu harus sering dulu dipuji. Tiap hari harus dipuji ya. Ayah alhamdulillah ya. Ayah semakin kesini semakin baik banget. Semakin mau ya bantuin aku angkat sampah. Gitu aja. Saya nggak biasa begitu Bu Isa. Nah kalau misalnya kayak gitu ya susah. Kalau semua perempuan melanggar, terlalu manja Bu Isa, nggak bisa begitu Bu Isa, saya orangnya nggak kayak gitu, ya susah lah, ya. Kalau memang masih bertahan, nah udah berarti istrinya yang egois kan kayak gitu kan. Nah latihan untuk sesuatu itu yang membuat kita manja-manja gitu, membutuhkan pertolongan gitu. Tapi kalau dengan ya angkat sampah dong. Nah, muka kayak gitu aja, laki-laki udah sebel lihat perempuan mukanya kayak gitu. Jangankan laki-laki, ya kita aja sebel lihat ada perempuan-perempuan mukanya kayak gitu. Muka kayak gitu, nggak jelek ya. Nah makanya ya charge baterai primernya suami masing-masing, ya, sehingga suatu ketika misalnya kita minta tolong dia akan sigap, ya. Oke, sekali lagi, please belajar. Ya. Oke, siapa nih bacanya gimana nih? TTH nyali 94-nya berarti bacanya susah banget sih. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, kan kata Bu Isa kalau laki-laki itu tatapannya lurus ke depan kalau jalan. Tapi kok suami saya matanya jelalatan, kalau di jalan lihat cewek itu mata sama kepala sampai muter. Bener dong. Laki-laki itu nggak bisa ngelirik. Dia bisanya sekalian sama mata sama kepala. Nah, gitu ya. Ya, ini ada perempuan cantik pas lewat di sini, itu mata sama kepala juga langsung gini.
Yang bisa masuk itu laki-laki nggak bisa pas lihat ke depan, ya ada cewek cantik di samping, dia lihat lewat sudut mata, itu yang nggak bisa. Tapi kalau dia ngelihat dengan mata kepala begini, itu bisa. makin jelas kan? Karena kalau misalnya lewatnya perempuan yang bisa. Jadi menurut Bu Isa, perempuan yang lebih sneaky sebetulnya. Kenapa? Dia lihat ada laki-laki cakep di sini, cuman seolah-olah nggak lihat karena matanya lurus, tapi lihat pakai sudut mata, ya kan? Berarti kan kita yang lebih culas. Laki-laki lebih jelas dengan mata kepalanya dia lihat gitu, jadi istrinya tahu, oh dia lihat perempuan itu, ya. Memang laki-laki senang lihat keindahan, ya. Nah jadi begini dia. Nah gitu ya, kan pertanyaannya itu kan tadi kan, iya, jadi dia benar-benar melihat dengan mata kepala langsung, udah bener itu. Dibiarin Bu Isa, kita bercandain aja, lihat siapa, ya Allah laki-laki banget, seneng banget lihat yang indah-indah, yang kinclong-kinclong, udah mendingan bercandain gitu, walaupun di dalam hati, astagfirullahaladzim. Itu teknik kalau yang itu sih, ya, iya, oke.